Jualanmu sepi dan kamu bingung harus ngapain? Jangan panik karena di video ini aku akan share solusinya gimana. Let's go! Jadi video ini akan aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu alasan jualan sepi. Nah yang kedua itu solusi cepat untuk naikin sales. Dan yang ketiga adalah solusi jangka panjang biar nanti ke depannya kamu akan lebih prepared untuk hadapi masa-masa jualan sepi. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu alasan jualan sepi. Saat jualanmu tiba-tiba sepi, kita harus tahu dulu nih, sepinya karena apa? Coba kamu mulai pikir dari sini. Produk apa yang memang lagi turun salesnya? Dan kira-kira turunnya itu karena apa? Apakah akhir-akhir ini tuh lagi banyak yang komplain atau kritik produkmu? Nah, kalau gitu kan berarti udah obvious ya, solusinya itu berarti kamu perlu meningkatkan kualitas produkmu. Atau jangan-jangan kamu hanya mengandalkan sales dari satu produk aja. Karena ini sih agak ngeri-ngeri sedap. Nah, karena semua produk itu ada musimnya. Dan apa yang terjadi sama bisnismu kalau misalnya nih kamu hanya jual satu produk dan memang kebetulan musimnya produk itu lagi sepi. Selain itu, jualan kamu juga bisa sepi karena kamu mungkin kurang effort dalam marketing. Kalau misalnya there's nothing wrong dengan produkmu atau marketingmu, bisa jadi karena memang kondisi ekonomi atau ada perubahan dalam minat market. Nah, kalau gitu berarti kamu perlu adjust produkmu dan juga cara jualan kamu biar sesuai dengan maunya customer. Coba kamu intip kompetitormu atau tanya ke teman-temanmu yang lagi jualan. Nah, mereka tuh ikutan sepi juga atau gimana? Nah, kalau misalnya mereka juga ikutan sepi, kemungkinan besar itu memang kondisi ekonomi in general yang lagi nggak gitu bagus. Nah, meskipun ya kondisi ekonomi dan juga perubahan pada minat market itu bukan salah kamu dan juga di luar kendali kamu juga, tapi kamu bisa memilih gimana cara kamu merespon. Jadi singkatnya, alasan jualan kamu itu sepi bisa jadi karena kualitas produk memang lagi nggak musim, kamu udah lama nggak inovasi, karena marketing, kondisi ekonomi, atau perubahan pada minat market. Kalau kamu nih udah dapat gambaran kira-kira jualan kamu itu sepinya karena apa, kita bisa masuk ke part 2, yaitu solusi cepat untuk naikin sales dan juga untuk menjaga cash flow. Ini tujuannya untuk mengamankan bisnismu dulu, biar cash flow-nya lancar, biaya operasional juga aman, biar sambil kamu memikirkan strategi lain yang mungkin membutuhkan waktu lebih atau modal lebih. Solusi cepat yang pertama, dan ini gampang banget, yaitu jual stok mati dengan diskon. Daripada numpuk di gudang dan bikin uang kamu itu stuck di sana, lebih baik cepet-cepet kamu cairkan jadi cash. Biar cash itu bisa kamu gunakan untuk kepentingan lain atau untuk ngestok barang lain yang mungkin lebih berpotensi untuk laku. Nah, kamu bisa jualan stok mati dengan cara keluarkan diskon cuci gudang. Itu kan pasti menarik orang ya. Dan siapa tahu orang-orang yang mampir ke toko kamu nih karena dia lihat kamu lagi diskon cuci gudang, bisa jadi dia ikut tertarik dengan barang-barang kamu yang lain yang harga normal. Atau kamu juga bisa menggunakan stok mati itu untuk dijadikan bonus atau gratisan kalau orang itu beli barang kamu yang harga normal. Contohnya, buy 2 yang harga normal, kamu dapat gratis 1. Nah, gratisannya itu bisa jadi barang-barang stok mati kamu. Nah, sebenarnya masih banyak strategi lain yang bisa kamu lakukan untuk menghabiskan stok mati. Tapi kalau aku share semua di sini, videonya nggak akan selesai-selesai. Jadi, kalau kamu mau aku sharing buat video khusus seputar solusi atasi stok mati, bisa ketik mau ya di comments. Oke, solusi cepat selanjutnya untuk naikin sales adalah jualan mini produk. Nah, mini produk adalah produk yang bisa kamu launch dengan cepat menggunakan mayoritas bahan-bahan yang sudah kamu punya dan nggak perlu keluar tambahan kebanyakan duit. Lebih baik lagi kalau mini produk ini bisa melengkapi produk utama kamu. Contohnya gini nih, misalnya kamu jualan buku, mungkin kamu bisa keluarin mini produk itu pembatas buku atau stiker lucu-lucu. Dengan adanya kamu launching mini produk, jadi bisnis kamu ada sesuatu yang fresh yang bisa menarik perhatian customer. Apalagi kalau mini produkmu melengkapi produk utamamu, jadi customer yang kepoin mini produk, dia pasti akan ikut melirik ke produk utamamu dan siapa tahu dia ikut beli. Solusi cepat selanjutnya adalah produk limited edition. Coba kamu modifikasi produk yang sekarang kamu lagi jual. Lalu, kamu launch produk yang sudah kamu modifikasi dikit itu sebagai produk limited edition. Modifikasinya itu bisa sesimpel beda motif, beda warna, beda rasa. Yang penting, kamu hanya sediakan produk ini secara terbatas.
biar ini creates a sense of urgency, biar customer itu jadi terdorong untuk segera check out cepat-cepat. Solusi selanjutnya yang cepat bisa kamu lakukan adalah efficiency cost. Kalau nih jualan kamu itu sepi terus-menerus dan kamu belum yakin kalau kamu bisa mendongkrak sales kamu dalam waktu dekat, ya cara yang cukup mudah untuk kamu bisa menjaga cash flow kamu untuk sementara waktu adalah dengan melakukan efficiency cost. Coba kamu pikir, ada biaya-biaya apa yang sebenarnya nggak penting-penting amat yang masih bisa kamu cut. Biar bisnismu nih bisa survive sambil kamu lagi buying time untuk mencari solusi. Nah, kalau dari tadi solusi yang aku share adalah solusi quick win atau solusi cepat tapi sementara, tentu kita masih membutuhkan solusi biar sales kita itu bisa naik dalam jangka panjang ya. Jadi kita masuk ke part 3 yaitu solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang yang pertama adalah diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi untuk naikin sales dengan cara memperluas produk yang kamu jual. Nah, ini nggak cuma untuk naikin sales aja, tapi dengan kamu melakukan diversifikasi produk, kamu juga bisa mengurangi resiko sales kamu anjlok karena kamu hanya mengandalkan satu produk aja. Karena kadang meskipun satu produk ini lagi sepi, produk lain bisa rame. Nah, gimana biar kita bisa memperluas produk atau jasa kita? Nah, pertama, kita bisa launch tipe-tipe baru dari produk yang sama. Contoh ya, kalau misalnya tadinya itu kamu jualan baju all size, mungkin kamu bisa tawarkan pilihan size atau mungkin perluas pilihan warna. 2, kamu bisa launch produk baru yang sifatnya melengkapi produk lama kamu. Contohnya, kalau misalnya tadinya itu kamu hanya jualan sepatu, mungkin kamu bisa diversifikasi dan jualan juga kaos kaki. Karena itu bisa saling melengkapi dan kamu juga bisa paketin. Cara ketiga, coba kamu modif produkmu untuk target market yang sedikit berbeda. Contoh nih ya, anggap kamu itu jualan kue lucu-lucu. Dan selama ini, kamu itu selalu jualan kue kamu itu custom made by order. Nah, mungkin kamu bisa perluas dengan cara nggak hanya jual kue custom aja, tapi juga bisa jual kue yang ready stock. Nah, meskipun desainnya mungkin standar-standar aja dan nggak bisa custom ini itu, kamu bisa memperluas jangkauanmu dan kamu bisa menjangkau customer yang mungkin butuh kue mendadak di hari itu juga. Solusi jangka panjang yang selanjutnya adalah belajar the pattern dan juga antisipasi. Bisnis itu ada siklusnya. Dan kalau misalnya kamu udah mengenali siklusnya bisnis kamu baru bisa antisipasi dan jaga-jaga. Coba kamu perhatikan dan catat bulan mana yang jualannya rame dan bulan mana yang jualannya sepi. Karena kemungkinan besar tahun depan ini siklusnya akan terulang lagi. Kapan masa ramenya dan kapan masa sepinya. Jadi dengan gitu kamu bisa melakukan antisipasi dengan cara di bulan yang jualan kamu itu rame, jangan lupa untuk sisihkan sebagian profit kamu untuk dipakai atau dijaga-jaga di saat bulan-bulan itu lagi sepi. Dan di bulan yang jualannya itu sepi, kamu bisa mempraktekkan strategi quick win yang tadi sempat aku share seperti diskon cuci gudang, launching mini produk, dan lain-lain untuk mendapatkan some extra cash. Hal yang paling penting adalah untuk enjoy the journey dan sadar kalau semua bisnis itu pasti mengalami naik dan juga turun dan itu normal. Tapi yang membedakan bisnis yang gagal dengan bisnis yang berhasil adalah gimana kamu sebagai business owner merespon menghadapi naik dan turun itu. Sekarang kamu udah tahu nih kalau jualan itu sepi harus gimana. Tapi kalau kamu mau serius naikin omset kamu, pastikan kamu nonton videoku yang satu ini karena udah aku bongkar strategi yang digunakan oleh bisnis-bisnis sukses untuk menaikkan omset mereka sampai berkali-kali lipat. Thanks udah nonton dan kita akan ketemu lagi di video ini.